Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lastra Manik, NPM 21110175 dari kelas TIP 2101. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mikroprosesor dari pertemuan kedua sampai ke 6. Yang pertama, kita masuk ke pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor lebih dikenal dengan sebutan CPU atau Central Processing Unit atau sebuah rangkaian terintegrasi IC sebagai unit mesin pengolahan yang bekerja melakukan fungsi pokok komputasi, aritmatika, dan logika. Kemudian kita masuk ke sejarah mikroprosesor, yaitu transistor pertama. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember tahun 1947 oleh John Barden dan Walter Brattain dan William Shockley di Bell Laboratories. Kemudian masuk ke chip pertama. 12 September 1958, Jack Kilby membuat IC isolator sederhana dengan menggunakan 5 komponen yang diintegrasikan mikroprosesor pertama. Kemudian pada 15 November 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakannya. Kemudian masuk ke Intel 4004 up pertama. Awalnya 4004 ini digunakan untuk kalkulator saintifik merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multiprosesor, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama. Kemudian masuk ke Intel 8008, diproduksi pada bulan April tahun 1972. Versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Kemudian masuk ke Intel 8080, kemudian masuk ke Z80 buat menjilok, kemudian masuk ke Intel 8086. Berikutnya masuk ke arsitektur sistem komputer. Yang pertama, hardware level. Dalam hardware level ada yang disebut dengan layer perangkat fisik atau physical device layer. Dalam prakteknya merupakan layer komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Dan komponen ini mengandalkan pada power supply dan lingkungan operasi yang cocok. Kemudian layer logika digital atau digital logic layer. Semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen-elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Kemudian ada layer microprogrammed atau microprogrammed layer. Layar mikroprogrammed tidak ada dalam komputer generasi pertama dan juga tidak terdapat dalam beberapa mikroprosesor kecil sekarang ini. Penggunaan layar mikroprogrammed memungkinkan pabrikan memproduksi family of processor yang semuanya memproses set instruksi mesin yang sama pada layar mesin, namun berbeda dalam hal konstruksi dan kecepatannya. Kemudian ke layar mesin atau mesin layer adalah tingkatan hardware yang paling bawah, di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Berikutnya ada software level. Dalam software level ada layer sistem operasi atau operating system layer. Operating system layer itu mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari atau underlying, dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dan software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Kemudian ada layer software urutan atas atau higher order software layer, mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Kemudian ada layer aplikasi atau application layer.
adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Kemudian ada prosesor. Prosesor ini terdiri atas dua elemen utama, yaitu control unit atau disebut dengan CU, ada aritmatika dan logic unit atau ALU. Adapun fungsi prosesor ini yaitu yang pertama untuk mengontrol pengguna penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, yang kedua untuk mengontrol rangkaian operasi, yang ketiga untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer, dan yang terakhir itu untuk menyelenggarakan pemrosesan. Yang berikutnya ada unit kontrol. Fungsi unit kontrol pusat syaraf komputer. Ia mengkoordinasi dan mengontrol semua operasi hardware, yakni unit perihal, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Kemudian ada unit aritmatika dan logika atau ALU. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, menyelenggarakan operasi aritmatika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua itu menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data cocok. Kemudian kita masuk ke bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, bahasa C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembly ada 3, yaitu yang pertama, ketika dikomplain lebih kecil ukuran, kedua, lebih efisien atau hemat memori, ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kesulitan dari bahasa assembly ini yaitu dalam melakukan satu pekerjaan, baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris terlalu banyak. Dan yang terakhir, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Adapun struktur instruksi bahasa assembly yaitu operation code atau opcode, yang kedua sort operand atau sumber, dan terakhir destination operand atau tujuan. Kita masuk ke program assembly. Dalam sini kita bisa melihat tabel ASCII. Selanjutnya kita masuk ke assembly program. Menampilkan nama pengguna menggunakan IMU 8086. Sini kita bisa melihat data dan proses-prosesnya. Berikutnya kita masuk ke penjadwalan proses. Dalam penjadwalan proses ini ada yang disebut dengan primitive scheduling. Ada 4 yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu 1. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. 2. Pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga, pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan yang keempat, pada saat proses berhenti. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu atau average waiting time sama dengan AWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. AWT sama dengan jumlah proses waktu tunggu per banyak proses. Kemudian algoritma penjadwalan. Yang pertama ada disebutkan First Come First Server Scheduling atau FCFS. Kemudian Shortest Job First Scheduling atau SJF. Yang ketiga Priority Scheduling. Yang keempat Round Robin Scheduling. Yang kelima Multi-Level Quickie Scheduling. Yang keenam Multi-Level Feedback Quickie. Dan yang terakhir Two-Level Scheduling. Kita masuk ke First Come First Server Scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya
ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. P1, 2, P2-nya ada 4, P3-nya 8. Yang pertama dilayani yaitu P2, itu 2 ditambah 4 itu 6, 6 ditambah 8 14, maka AWT-nya itu 22/14 sama dengan 1,5. Metode FCFS adalah metode yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu dengan adanya convey effect yang akan mengakibatkan membengkaknya AWT jika proses yang dilayani terlebih dahulu membutuhkan waktu proses atau boost time yang sangat lama. Kemudian kita masuk ke Shortest Job First Scheduling atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya ada 4 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. P1 2, P2 9, P3 7. Maka yang pertama dilayani itu P1 dengan nilainya 2 ditambah 7, 9, 9 tambah 9, 18. Maka AWT-nya itu 29/18 sama dengan 1,9 ms. Meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataan sulit diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. Namun, nilai ini dapat diprediksi. CPU burst berikutnya biasanya diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya atau exponential average. Yang terakhir ada priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma SJFS. Misalnya ada 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU sebagai berikut. P1-nya ada 15, P2 7, P3 11. Untuk prosesnya kita ambil dari 15 tambah 11, 26 tambah 7 yaitu 33. Maka AWT-nya itu 34/33 sama dengan 2,2 ms. Prioritas ini biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata burst dengan rata-rata CPU burst. Priority scheduling bersifat primitif atau non-primitif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.